Kadang mereka membuat maksiat tersebut secara terang-terang tanpa mengingat dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur hamba-hambanya dengan memberikan sebuah musibah dan cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman dan seagama, seiring berjalannya waktu, virus yang telah meresahkan manusia pada tahun 2020 ini yang dinamakan dengan COVID-19 dan populer dengan virus corona, yang muncul pertama yaitu di kota Wuhan di negara Cina. Kemudian penyakit ini menyebar ke seluruh pelosok dunia, sehingga dengan adanya musibah ini manusia dalam keadaan ketakutan, keresahan, dan berbagai macam yang dialami oleh manusia di saat terjadinya virus corona ini. Di saat telah menyebar luas penyakit ini, banyak sekali korban-korban daripada bencana tersebut, sehingga banyak orang yang meninggal dunia, banyak orang yang terinfeksi daripada virus corona ini. Pemerintah Indonesia dalam menyikapi virus corona ini dengan melaksanakan dua metode, yaitu social distancing dan lockdown, yang kita kenal dengan sistem karantina. Sebagaimana kita ketahui bersama, social distancing merupakan kita mengurangi aktivitas kita di luar rumah dan kita mengurangi interaksi kita dengan orang-orang yang terdekat kita, apalagi berinteraksi dengan orang yang memang kita tidak kenal, seperti kita ke supermarket, ke tempat main, ke warung kopi dan lain sebagainya, sekolah dan lain sebagainya, di mana tempat tersebut adalah tempat keramaian. Dengan adanya social distancing ini, pemerintah menginginkan dapat mengurangi tersebarnya virus corona. Kemudian lockdown ini kalau bahasa kita mengatakan adalah karantina. Kita ditutup di sebuah tempat dan tidak dibenarkan untuk keluar daripada tempat tersebut. Di samping kita melihat fenomena alam ini, kita juga melihat hikmah di balik musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hikmah? Karena kita ketahui bersama, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita, pasti ada hikmah. Walaupun di dalam diri kita terkadang tidak mendapatkan hikmah tersebut, tapi yakinkanlah, apa saja yang diciptakan oleh Allah, apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti semua ada hikmahnya. Setelah kita telusuri berbagai kitab, berbagai perkataan-perkataan ulama-ulama kita, kandungan hikmah yang dimiliki oleh virus corona ini lebih dahsyat dibandingkan daripada virus corona tersebut, saudaraku sekalian. Bagaimana? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing kembali. Selama dunia ini telah berada di dunia globalisasi, bagaimana kehidupan seorang manusia dengan manusia yang lain telah mengubah fitrah manusia menjadi manusia yang individual. Dulunya kita merupakan orang yang sosial, orang yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Tetapi di saat adanya masa globalisasi ini, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, manusia sekarang dibutakan dengan harta benda, pangkat, jabatan,
dan merasa mereka memiliki status sosial yang tinggi. Mereka tidak membutuhkan orang lain. Mereka tidak membutuhkan bantuan daripada siapapun. Inilah yang menjadi keresahan dunia masa globalisasi ini, saudaraku sekalian. Bahkan yang sangat berbahayanya lagi, manusia di saat adanya masa globalisasi ini, mereka tidak mengenal apa itu siang dan apa itu malam. Siang dan malam sama saja, malam dan siang juga sama. Jam 2 malam, jam 3 malam, mereka belum pulang ke rumah mereka. Padahal kita ketahui bersama, malam itu merupakan masa kita itu beristirahat dan berjumpa dengan keluarga. Sehingga di saat terjadinya globalisasi ini, saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah besar. Walaupun kita terkadang tidak tahu hikmah daripada musibah tersebut. Di saat kita melihat sejarah Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya, dalam mendidik keluarganya, jauh sangat berbeda dengan kehidupan kita pada hari ini, saudaraku sekalian. Seorang anak menginginkan orang tuanya memberikan nasihat, memberikan informasi kepada anak-anaknya. Sebagai istri, menginginkan kasih sayang daripada suaminya. Dan di saat kita memiliki rasa kekeluargaan dengan keluarga kita, yakinkanlah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Saudaraku sekalian, pada akhirnya, tepatnya pada tahun ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah musibah yang melanda di seluruh dunia, yaitu wabah COVID-19. Sehingga walaupun mau tidak mau, kita harus tetap di rumah kita. Mau tidak mau, kita harus berkumpul dengan keluarga kita, tidak keluar daripada rumah kita. Kita ditetapkan pada satu tempat dan tidak boleh beranjak ke tempat yang lain. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, pandai-pandailah kita dalam mengambil sebuah hikmah daripada cobaan, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Sad ayat 27, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan 3 hikmah daripada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tahun ini. Yang pertama adalah kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengenal kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat berapa besar rasa tabah dan sabar kita dalam menghadapi sebuah musibah. Di ketika itu, jika memang kita itu bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar dan otomatis kualitas keimanan dan ketakwaan kita semakin besar, saudaraku sekalian. Inilah yang Allah inginkan kepada kita. Kita ingin bertakwa, menjadikan kualitas takwa dan keimanan kita lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudaraku sekalian, ini merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan sebuah musibah dan cobaan kepada hambanya untuk membuat hambanya ketakutan. Seperti contohnya ini yang terjadi, yaitu wabah virus corona. Tak lain dan tak bukan
karena mungkin manusia tersebut sudah lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah lupa mereka. Telah mereka melaksanakan maksiat-maksiat. Kadang mereka membuat maksiat tersebut secara terang-terang tanpa mengingat dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur hamba-hambanya dengan memberikan sebuah musibah dan cobaan. Terkadang pada hari ini kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada Tuhan, lupa kepada siapa yang menjadikan kita pada hari ini, saudaraku sekalian. Maka wajar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Allah menegur kita merupakan tanda sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mungkin dengan adanya musibah dan cobaan ini kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada ajaran yang benar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dikatakan virus yang tersebar ini merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia menjauhi agama, melaksanakan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Manusia membuat keonaran, membuat kemaksiatan secara terang-terangan. Mereka tidak malu lagi. Mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka perbuat itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka itu senang dan bangga di saat mereka itu melakukan maksiat, saudaraku sekalian. Na'udzubillah. Karena demikian Allah menurunkan sedikit azabnya kepada manusia agar manusia itu sadar terhadap apa yang telah ia lakukan. Perbuatan yang ia lakukan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, ada juga hikmah daripada tersebarnya virus corona dan yang menjadi musibah dan cobaan yang melanda dunia hari ini. Yang pertama adalah Allah mengingatkan manusia itu merupakan makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan serta lingkungan di dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas di kalangan masyarakat. Saudaraku seiman dan seagama, melalui berbagai hikmah yang telah kita tahu, yang kita dapatkan dari berbagai macam perkataan ulama-ulama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya virus ini cepat berlalu dan tanpa menyisakan keresahan dan ketakutan yang mendalam daripada diri kita, keluarga kita, saudara kita, seiman dan seagama. Semoga kehidupan dunia ini kembali sebagaimana kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, semoga kita menjadi tangguh dan tabah dalam menghadapi semua persoalan dunia maupun persoalan akhirat, dan tidak pernah mengeluh dan putus asa di saat Allah memberikan cobaan dan ujian kepada kita. Pada akhirnya, saudaraku seiman dan sahabat, kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.